Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-raufur rahim. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ala ashabihi wa ala amina bi barakatihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sapunika kula kalih panjenengan sampun diparingi kesempatan sampai menangi Ramadan tanggal 14. Nika sampun mancik tanggal 14 Ramadan mugi mawon saged tutup, syukur-syukur saged ketemu malih taun ngajeng. Amin. Nah, niki pembahasan pada hari ini tafsir Jalalain, kita masuk di surat An-Naba menginjak ayat 10 melanjutkan yang kemarin. Tafsir Al-Ibris kalau Jalalain. Kitab tafsir Al-Ibris halaman yang paling awal. Oh, dereng enggak ada. Niki tafsir Al-Ibris kula wangsuli keterangan riyin. Tafsir Al-Ibris niku karanganipun sinten? Kiai sinten? Tafsir Al-Ibris niki karangane kula pertama nerangaken niki lho. Karangane Kiai Bisri Mustafa. Tafsir Al-Ibris niki karangane Kiai Bisri Mustafa inggih menika abahe Kiai Mustafa Bisri. Bapake Kiai Mustafa Bisri. Kok dengannya sih? Gusmus niku lho nek jenengan semua di TV niku. Ya Mustafa Bisri inggih menika putrane Kiai Bisri Mustafa. Sing ngarang kitab niki Kiai Bisri Mustafa. Rembang, Jawa Tengah. Jawa Tengah sing paling mepet kalian Tuban. Nah niku Rembang. Kula nanti mriku wis tunggal riyen sepeda. Kula mau coba mancik ten ayat 11 surat An-Naba ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Nek pertemuan riyen kula maos riyen. Tapi niki ketinggalan kok pun jam-jamenten langsung terangaken mawon ya. Nah, riyen kula maos riyen. Niki target kula soalnya pertemuan niki sampai kathah ayatnya. Soalnya keterangannya hampir sama. Masih menerangkan tentang kebesaran Allah. Kemarin kan di ayat 1 ada keterangan amma yatasaalun. Apa yang kalian pertanyakan? Nah, masih dari konteks ini konteksnya masih sama. Kemudian Allah di ayat 6 menerangkan alam naj'alil arda mihada. Apakah kalian tidak merasa kalau aku telah menciptakan bumi sebagai alas? Mihada niku lemek artinya alas. Terus ditunjukkan kebesarannya Allah, ditunjukkan terus sampai di ayat 10 waja'alnal laila libasa. Waja'alnal laila libasa niku artinya dan kami telah menjadikan langit sebagai pakaian. Nah, Allah mengartikan waja'alnal laila libasa, kami telah menjadikan langit sebagai pakaian. Tapi niki namanya kias. Namanya kias. Kias niku harus ada yang sama. Nek menawi kitab-kitab niku nek belajar ilmu mantek nggih, kias niku antara perkara yang dikiaskan itu harus ada perkara yang sama. Nggih.
Yang dimaksud pakaian di sini, pakaian itu sifatnya menutupi. Nah, tujuannya kita memakai pakaian adalah untuk menutup aurat kan ngoten nggih. Nah, yang dipakai kira-kira yang sama, sifat yang sama dari pakaian sama langit itu apa? Sama-sama menutupi. Nah, mulane niku nek misalnya tafsiran mriki ketika memaknai libasan niku dimaknani ingkang nutupi. Nah niki wonten petukane. Sakjane nek pun saged kego jenengan mboten usah sinau wonten kula, mau stok pun paham sakjane niki. Sambungane ayat 11, wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan kami telah menjadikan siang. Niki istilahnya Al-Qur'an kalian lafaz ma'asya. Ma'asya niku nyambut gawe. Jenengan nanti pireng ma'isyah. Nanti pireng ma'isyah keluarga. Kula niku nate Bu, niki cirios mawon nggih, cirios mawon. Kula niku riyen niku enggak ada cita-cita ngapalaken Al-Qur'an. Tapi sayangnya kok dipondokaken ten pondok kitab. Nah, dadi sakniki tasih dereng diparingi kesempatan hafal. Nggih. Kedik-kedik beberapa surat mawon yang kula ini. Nah, tapi kula nate niku survei. Niki mboten saged dados patokan nggih. Namun cirios mawon. Kula nate survei niku ke 10 anak perempuan. Lare mardiyah kali lare amanah. Lare nggih seangkatan kula, saumuran kula survei yang ke 10-nya itu semuanya hafal Quran, perempuan niku. Kula survei kira-kira Mbak sampean seneng di duwe bojo sing hafal Quran nambah sing gak. Larine hafal Quran, sedoso hafal Quran. Kula tanggeti ngoten. Seneng di duwe bojo lanang sing hafal Quran nambah sing ora. Kula tanggeti ngoten. Ternyata 10 rencang kula mau sepakat. Padahal larine hafal Quran, sepakat jawab mboten. Luwih seneng wong lanang sing gak hafal Quran jarene. Jarene arek 10 sing hafal mau. Alasannya kena apa alasannya? Ternyata alasannya ketika seorang perempuan hafal Quran dinikahi oleh seorang laki-laki, itu harus siap diposisikan menjadi istri kedua. Harus siap diposisikan menjadi istri kedua. Kenapa kok seperti itu? Karena istri pertama si laki-laki adalah Al-Quran si wanita. Sing paling wajib nomor 1 didahulukan adalah njogo Qur'ane bojone, baru nomor 2 kehidupan keluarganya atau maisha. Lah nek misale sing lanang duwe Quran pisan, berarti si perempuan tadi harus siap-siap menjadi istri yang ketiga malah. Istri pertama si laki-laki adalah Qur'annya sendiri, istri kedua adalah Qur'annya si istri tadi, terus yang ketiga baru kehidupannya, baru istrinya. Kemudian kalau tanggal mana? Nah terus ya nopo hafidho yang menikah dengan lelaki yang sudah hafal Quran, niku bisa saged enak, saged ejo. Ketika satu pun boten ribet tentang maisha, pun boten ribet tentang dunya. Nek boten ribet tentang dunya niku pilihane kalih. Nomor setunggal tiyange sampun sukses. Nomor kalih tiyange zuhud. Nah, pun boten mikiraken dunya. Nah, pilihannya kali. Yang ngonten lah nyantai, intinya wis gak kepikiran dunia blas. Atau jalan keluarnya dibuatkan satu wadah. Misalnya gawe PPQ utawa nyekel pondok. Mboten masalah rezekine, tapi napa damel jaga Qur'ane ben gampil. Mengajar sambil melalar. Lah niki ten Quran niki diterangkan wa ja'alna an-nahara ma'asya. Tuntunannya Quran niku sakjane sing leres nyambut gawe niku berarti ditaruh di siang hari. Soalnya di sini kan redaksinya an-nahar niku siang. Lah tapi misalnya nyambut gawe dalu ya nopo? Nggih mboten napa-napa, mboten enten salahe. Asalkan mboten sampai menghilangkan syariat-syariat sing wonten. Kados subuhe mboten kawanan. Mboten napa-napa nyambut gawe dalu ya mboten napa-napa. Lah niki dimaksudnya ma'asya niki pada umumnya manusia niku fit-fite sajane ketika pagi sajane.
Lanjutannya wa banaina fawqakum sab'an shidada. Niki maksudnya Allah menerangkan kenapa sih harus menyebutkan malam sebagai tutup, siang sebagai wadah untuk napa pergawe. Maksudnya napa? Andaikan seandainya saja Allah itu hanya menciptakan siang dan tidak menciptakan malam. Rino tok gak ada wengi. Atau kebalikannya Allah hanya menciptakan malam tanpa menciptakan siang. Oh, weteng tok misalnya. Bagaimana? Maksudnya ini Allah membuka pikirannya Nabi Muhammad. Ini kan berarti di Quran kan Allah sedang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Dibuka pikirannya. Mat, cara aku gak gawe bengi ngono piye? Cara gak gawe awan ngono piye? Nah, ngoten mawon. Sakjane kan nadane takut tapi maksudnya mboten tanglet ngoten. Ya kaya-kaya ngandani ngoten. Lanjutannya wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami telah membangunkan duduk nangikno bangun dari kata-kata bangunan itu. Di atas kalian semua langit yang ada 7 langit yang kokoh. Nah, niki dalil yang menerangkan tentang bahwasanya langit itu ada 7. Dalilnya niki wa banaina fawqakum sab'an shidada. Lanjutannya wa ja'alna sirajan wahhaja, dan kami telah membuat lentera-lentera yang menerangi. Niki dikuatah nggih bintang nggih matahari kuatah. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami telah menurunkan dari mendung-mendung yakni air-air, atau dalam hal ini yang dimaksud adalah hujan. Dilingno Kanjeng Nabi dilingno, aku gawe udan. Dilingno ngoten. Kemudian dilanjutkan ditauqiti linukhrija bihi habban wa nabata. Dari hujan itu akhirnya kami bisa menciptakan habban niku biji-bijian, nabatan niku tumbuh-tumbuhan. Nek Quran nyebutaken habban utawi bahasa Arab habban niku maksudnya biji-bijian yang tahan lama. Niku habban. Tapi nek nabatan niku tumbuhan yang harus langsung dipakai. Kangkung nek gak digawe selak layu, selak bosok, ngoten nggih. Jambu, pencit niku termasuk nabatan. Nek habban niku termasuk biji-bijian. Yang terakhir ayat tentang pengingat wa jannatin alfafan. Jannah niku makna aslinya niku sebenarnya kebun. Jannah niku makna aslinya kebun. Di sini wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang gembel. Alfafa niku gembel, rempet, yang rindang. Kanjeng Nabi pertama kan niku wau ayat 1, amma yatasaalun anin nabail azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Ini kan Allah tangleten Kanjeng Nabi. Apa sing ditakoni mbek wong kafir? Anin nabail azim. Mari Allah takok dijawab, yakni tentang bukti yang agung. Terus disebutno kabeh, aku wis gawe ngene, wis gawe awan, wis gawe bengi, gawe udan, gawe kebon dan lain sebagainya. Titik setelah itu baru sama Allah diberikan kekuasaan ramalan masa depan. Niki ramalannya. Yang pertama, inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya suatu hari nanti akan tiba hari fasl. Yaumal fasl niku julukan lain dari hari kiamat. Hari kiamat niku kuwatah julukane. Wonten yaumul qiyamah, wonten yaumul ba'as, wonten yaumul hasr, wonten yaumul niki yaumul fasl. Bahkan ada di istilah lain al-qari'ah, itu artinya hari kiamat sami. Di inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya di hari fasl niku hari diputuskan, hari keputusan. Wonten fasl niku kana miqata adalah waktu yang lama atau males. Kira dimaknai males. Oke, lanjutannya yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Hari di mana ditiupkannya terompet, fis-suri fatatuna afwaja, dan orang-orang akan berjalan bergerombol. Niki yang dimaksud terompet berarti terompet sangkakala. Ingkang bertugas nyebul mangke sinten, Bu? Malaikat Israfil. Nggih, terompet iki malaikat Israfil. Lah, niki wonten keterangan di sini kan fisuri fatatuna afwaja. Ketika
trompet sangkakala itu ditiup, orang-orang akan datang secara bergerombol. Jenengan yang nanti miringaken keterangan, trompet sangkakala ditiup itu ada ketika ditiup semuanya mati, ada ketika ditiup semuanya hidup. Ini ada dua pendapat. Pertanyaannya kan mangke timbulnya ngeten. Besok ketika hari kiamat, trompet sangkakala itu ditiup berapa kali? Pertanyaan timbulkan seperti itu. Yang ketika hari kiamat itu trompet sangkakala ditiup berapa kali? Niki wonten dua pendapat. Pendapat ingkang nomor setunggal niki disampaikan kalian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalian Imam Syauqani. Imam Syauqani niku kalian Ibnul Arabi. Ibnul Arabi nggih. Soale wonten kalih, wonten Ibnul Arabi, wonten Ibnu Arabi. Niku sing hati-hati. Ibnu sing saking NU niku Ibnul Arabi. Nek wonten alih Ibnu Arabi niku pun benten malih. Tiyang itu. Nah, menurut beliau tiupan sangkakala itu besok kula niki namung nyampaiaken nggih, kula nggih dereng semprot pas ini. Besok ketika hari kiamat tiupan sangkakala itu akan ditiup sebanyak 3 kali. Niki menurut Ibnu Taimiyah, Imam Syauqani, kalian Ibnul Arabi. Tiupan yang pertama mangke isinya Nakhfadul Faza. Nukhfadul Faza. Nukhfah napa nakhfah? Hafidho ya. Nakhfatul Faza. Tiupan yang pertama niku isinya tentang tiupan yang mengagetkan, tiupan yang memanikkan, tiupan kepanikan. Jadi sepul pisan niku langsung tiang-tiang bodoh gubuk kabeh. Niku tiupan yang pertama. Oke, nafkhatul faza. Maksudnya nafkhatul faza niku tiupan yang mengagetkan. Niki Ibnu Taimiyah mengambil dalil dalam surat An-Naml ayat 87. Surat An-Naml ayat 87. Niku trompet yang pertama. Kemudian trompet tiupan yang kedua. Niku tiupan yang mematikan. Manut disebul langsung sak donya, mboten donya, sak donya sak langit kabeh mati langsung. Niku sebutannya dengan nafkhatus shaq. Nafkhatus shaq. Shaq ain qaf shaq. Niki dalilnya di surat Az-Zumar ayat 68. Tiupan yang kedua tiupan yang mematikan. Kemudian tiupan yang ketiga ini tiupan kebangkitan. Jenengan menawi ditanggeti lama mana hidup sama mati itu. Dangu pundi tiang mati kalian tiang urip? Dangu pundi? Jawabannya danguan tiang urip jawabannya. Dangu pundi? Alam pertama riyen saderenge wonten jasad. Saderenge wonten ruh kali jasad niku diciptakan riyen pundi? Riyen ruh napa riyen jasad? Riyen ruh. Leres. Saderenge kula bahas ruh. Makhluk yang pertama kali diciptakan kalian Allah niku sinten? Makhluk nggih, senes manusia yang pertama. Nek manusia pertama Nabi Adam, tapi makhluk yang pertama kali diciptakan adalah sinten? Kok setan namanya? Niki punjere sedanten makhluk. Semua makhluk nanti diciptakan dari makhluk ini. Namanya napa? Nur Muhammad. Makhluk yang pertama kali diciptakan itu Nur Muhammad, cahayanya Nabi Muhammad. Dari situ nanti banyak makhluk-makhluk yang timbul. Riyen niku enten zaman yang diastani kalian nami zaman azali. Zaman azali itu zaman di mana belum ada apapun kecuali Allah. Kitab yang menerangkan niki namanya kitab Tabaikul Akhbar. Niku kitab fantasi. Mboten enten prakteke, cerita tok. Duka pengarangnya niku oleh tukang puni mboten semerap kula. Diterangkan temriku diterangkan Allah dulu pertama kali menciptakan Nur Muhammad.
Kemudian setelah menciptakan Nur Muhammad, Allah menciptakan Mir'atul Hayat. Mir'atul Hayat itu cermin kehidupan. Mari nyiptakno Nur Muhammad, nyiptakno cermin. Kemudian Nur Muhammad ngoco. Mantun ngoco nyawang begitu indahnya dirinya, langsung nangis. Tangisannya menimbulkan 5 tetes. 5 tetes ini menjadi ruhnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sama nek bahasa kita niku zarqun. Zarqun niku gogo. Gogo niku artinya makanan pokok. Ini nanti sebagai persiapan bahwasanya 4 ruh ini Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali suatu saat akan membutuhkan makanan pokok. Itu ceritanya panjang. Nah, dari Nur Muhammad niku wau tercipta semua makhluk, langit, bumi, malaikat, setan, semuanya dari situ. Intinya dari situ. Kemudian ruhnya semua manusia sebelum diciptakan jasad niku semuanya terkumpul di alam malakut. Tidak mungkin kula jenengan niki nggih, mboten mungkin kula jenengan niki saged ten donya niki ketemu. Nek riyen ten alam malakut mboten ketemu. Niki lak mboten direncanakan mboten napa nggih ya, mora-mora kula dijadwal ten Ngelungu akhirnya kula ketemu jenengan. Niki pun enten aturane memang. Kok saged ten donya ketemu memang dulu ketika di alam malakut ruh kita sudah bertemu. Mulane kadang-kadang jenengan sepedaan ya, sepedaan. Simal kali tiang. Kok tau ngetok wong iki ya, ya? Tapi sapa? Gak kenal. Gak ro jenenge ya, gak tau kaya gak tau omongan tapi gak asing dengan wajahnya. Kaya ati niku nyaut lho, sapa iki ya? Tapi gak kenal. Sampai omong ya gak ro sapa. Itu biasanya ruhnya ketika di alam malakut dulu sudah pernah bertemu. Tapi jasadnya asing. Tapi ruhnya nyantol, biar wis tau ketemu biar nang alam malakut. Jadi alam pertama dulu kita sudah pernah ada di alam malakut, okay? Kemudian diciptakan Allah dari tanah liat yaitu jasad. Mantap diciptakan jasad. Jasad niku pertama kali ada turun ke bumi niku berada di alam rahim, alam kandungan. Fangfuhur ruh di usia 4 bulan ditiupkan ruh. Kemudian di situ pertama kali kita lahir di dunia. Nek ten weteng niku urip napa mati? Hidup nggih. Oke, pertama hidup. Kemudian setelah di alam rahim, sakjane menungso niku nggih evaluasi. Manusia itu terus evaluasi. Makanan yang sudah dipakai di alam sebelumnya niku biasanya nek ten pun pindah alam niku pun mboten kolu. Pun mboten kolu. Pertama kita masuk di alam rahim. Setelah itu kita keluar dari rahim, kita keluar menuju ke alam dunia. Alam dunia. Niki urip napa mati? Hidup, tasih hidup. Ketika di alam rahim, kula jenengan yang dikonsumsi napa? Ketika di alam rahim. Nek keterangan saya dokter niku, makanannya bayi ketika dalam rahim adalah darah haid ibunya. Ngoten nggih. Niku pertama darah haid. Niku duka paling nek pas adem-adem ya dadi haid anget ngoten nggih. Nek pas panas umum nggih es haid ngoten nggih. Medal tendunya medal. Ketika kula sampun tendunya, sampun kenal sego, sampun kenal tempe penyet, sampun kenal soto bangle. Kita belum niki sing kenal apa, Bu? Sampun napa ta mriki sing kenal? Warung iki. Kula dereng nate marang ten Ngelungu soalé kula niku. Rujak ulet ya. Sama kenal rujak, kenal bakso. Kira-kira jenengan nek diken jajal het maneh purun mboten? Jajal getih niku lho mbok sak dolet ngoten mawon. Mboten purun nggih, mboten kolu. Soalnya kita evaluasi, biyen nang weteng mangan het saiki wis metu kenal perkara nyar, wis gak kolu sing alam biyen. Manten alam dunia, kemudian kita merasakan sebuah hal yang sangat luar biasa dan tidak akan terulang lagi, mungkin cuma satu kali niku kecuali sing mati suri, yaitu dicabutnya nyawa kita. Niku kula jenengan mati. Nek tiyangi sae, kalau kan wonten keterangan tentang langit terbuka. Nek tiyangi sae, nek keterangan kitab nih, kula nggih dari semerap kula dari nanti ngrasakaken mati.
Nek tiangi saya niku mangke sing nekani malaikat putih. Niki teng Baqarah akbar. Malaikat putih dan nanti bertempat di sebelah atasnya kepala. Sebelah atasnya kepala. Ditarik dari bawah, ditarik. Nek tiangi saya keterangan teng kitab niku seperti air yang mengalir dari teko ke bawah. Grojok-grojok. Rasanya kayak baju ini, grojok-grojok. Soalnya apa? Rasa sakitnya umat muslim sudah ditanggung semuanya sama Nabi Muhammad. Umat muslim ditarik ke atas, tarik ke atas. Ketika sudah sampai ke tenggorokan, kulon jenengan niku tasih saged kesempatan tobat. Niku batasnya ketika ruh belum sampai tenggorokan. Ketika sampai kaki mulane wonten anjuran ketika orang sedang nazak niku dituntun untuk Allah la ilaha illallah ngoten nggih. Karena apa? Man akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Tuntun terus, soalnya kesempatan terakhir niku pun. Tarik. Nek sampun tenggorokan niku pun mboten saged. Pun mboten diterampi to Pak niku. Ditarik ke atas. Nah, kemudian ketika sampun sampai tenggorokan, nek tiange sae, malaikat yang menarik tadi, malaikat Israel tadi memohonkan untuk dibukakan langit pertama. Tinggal buka mangke cerita. Keterangan kitab loh gue, dibukakan langit pertama. Terus ditarik dibawa ke atas. Langit pertama terbuka, langit kedua terbuka sampai ke langit ketujuh. Karena apa? Perintahnya Allah, umat muslim itu nanti ruhnya dibawa ke atas ke langit ketujuh, amalnya dicandangkan ke langit kepitu. Nah, amal saya ini dicandelakan. Mari dikomongkan. Lah niki jasate mati. Jasate mati. Nek pun mantun dibeto mandap sampai menuju langit pertama didelok sing takziah jek ana tagak. Sing nang kuburan ana wong takziah tagak. Nek pun wonten telas baru ruhnya dikembalikan lagi ke jasadnya, kita hidup lagi ke alam berikutnya yakni alam barzakh, alam kubur. Nah, niki benten konsumsi malih. Lokasi pertama konsumsi ketika di alam rahim mau konsumsi ini Bu, darah haid. Kemudian kita di alam dunia meningkat, ketemu sego, ketemu wafer, ketemu astor. Nah, meningkat lagi. Pun boten kalu maem jajanan ten rahim. Mangke pindah alam ten alam barzah, kasusnya sami. Di alam barzah mangke kula jenengan pun boten kalu kali makman alam dunia. Mbuh ya apa niku? Maksudnya pun jijik kali sego, pun jijik kalian sepeda motor, kalian HP, pun jijik punan. Sing dikarepno napa? Amal sae. Niku mawon sing dikarepno. Berarti kalau jenengan pun urip ten alam rahim, alam dunia, alam barzah. Dan di keterangan ini, wa nufikha fis-suri fatatuna afwaja, nanti akan ada terompet kedua yang itu akan membangunkan semua manusia. Disebut urip kabeh. Niku urip malih. Lah niku yang dinamakan dengan kehidupan abadi niku. Setelah tiupan sangkakala yang kedua niku. Nggih, wonten kali pendapat wau. Pendapat pertama ditiup 3 kali, pendapat yang kedua ditiup 2 kali. Pendapat yang paling kuat itu yang kedua, ditiup 2 kali. Itu pendapat yang paling kuat. Niku keterangan tentang yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Lanjutannya wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan dibukakan pintu-pintu langit. Nah, di sini redaksinya abwaba. Abwaba niku jamak, artinya beberapa pintu. Berarti langit niku wonten kathah pintune. Duka mangke mbok miyak ya apa, mbok ana lawange, dereng semerap kula ngiyen. Wasuyiratil jibalu fakanat saroba, dan kami telah menjadikan gunung-gunung sebagai fata morgana. Saroban niku fata morgana. Jenengan nanti mirengaken keterangan tentang kiamat niku ada gunung-gunung berhamburan. Niku yang dimaksud saroban niku gunung-gunung berhamburan. Di ayat pertama Allah menerangkan gunung, dan pertemuan pertama kemarin lho kula nerangkan gunung niku patoke donya.
Sakniki diparingi Allah pirsa nek benjing patoke boten iku dijabuti kabeh. Wasiratil jibalu fakanat saraba. Gunung-gunung sebagai fata morgana atau berhamburan. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu benar-benar ada dan benar-benar panas. Mboten enten adem-ademe belas ngoten. Tapi kalau nanti nemuaken Bu, ten neraka niku ternyata wonten nggon sing adem. Keterangannya ten Quran Bu ya. Ten neraka niku wonten setunggal panggon niku sing adem. Panggone namine Zamharir. Zamharir itu kedinginan yang sangat dingin. Wonten tiang-tiang sing disiksa ten Zamharir wonten. Dadi nyiksane nek panggon liya nggih panas, tapi nek ten panggon lokasi Zamharir niku nyiksane damel adem. Satu-satunya lokasi terdingin. Si paling adem niku Zamharir. Kemudian selanjutnya lit-taghina ma'aba. Neraka itu diciptakan untuk orang-orang yang durhaka. Kemudian labithina fiha ahqaba. Orang-orang yang akan menempati jahanam dan juga akan merasakan pedihnya siksanya. La yadzuquna fiha bardan wala syarafa. Tidak ditemukan di dalam neraka kedinginan dan juga minuman yang segar, syarafa. Illa hamiman wa ghassaqa, kecuali minuman yang sangat panas dan nanah yang busuk. Nanah buk niku nanah busuk. Jazaa'u wifaqa, dengan pembalasan yang sungguh-sungguh pembalasan. Innahum kanu la yarjuna hisaba, dan itu semua akan kembali menjadi hisab. Kurang kedip, wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, dan orang-orang yang orang-orang yang telah tidak percaya, tiang-tiang sing gorohaken ayat-ayat Al-Qur'an niki masih menyinggung orang-orang kafir kemarin niku. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatu ngitung ingsun suwiji kelawan nulis temenan. Berarti ini piye? Semua amal akan diperhitungkan. Ahsaynahu kitaba. Yang terakhir fadzuqu falan nazidakum illa adzaba, dan tidak akan bertambah kecuali siksaan bagi mereka. Nah, niki kitab ayat pinten berarti ya? Ayat 17 sampai ayat 30 niku menerangkan tentang hari kiamat, menerangkan tentang siksa neraka. Ge meden-medeni tiang-tiang kafir Quraisy waktu itu. Nah, kula kemarin terangkan tentang Quran niku enggak ada setunggal namanya ijaz. Kula kemarin terangkan ijaz. Ijaz niku kemampuan Quran untuk melemahkan orang kafir. Niku namanya ijaz. Niki kula wonten setunggal cirios. Niki cirios kula nyatet riyen ketika pengajian Al-Hikam ingkang terangaken Romo Yai Jamal. Kula waosaken mawon ciriose. Benjing niku ketika hari kiamat ada seseorang yang akan menyesatkan semua orang muslim, semua umat manusia, bahkan dia sesat dan menyesatkan. Dia diberi nama Dajjal. Dajjal akan turun. Kemudian ketika Dajjal niku sampun turun, semua kitab suci akan lenyap. Yang dimaksud di sini kitab suci Al-Qur'an. Bahkan mushaf juga hilang. Mushaf niku berarti semua yang ada ayat Quran di atasnya. Dukun niku papan tulis sing ana bismillah, dukun niku jilid-jilid yang buah, semuanya musnah ketika Dajjal turun. Kemudian di saat itu diturunkan pula Nabiullah Isa alaihissalam. Kemarin saya terangkan sekarang Nabi Isa itu termasuk Nabi yang masih hidup, dan hidupnya sekarang berada di atas langit. Nabi Isa diturunkan oleh Allah, ditugaskan untuk memberantas Dajjal dan mendirikan syariatnya Nabi Muhammad. Dadosi Nabi Isa turun niku mboten memperbarui syariat, mboten syariat baru, tapi menjadi khalifahnya Nabi Muhammad, meneruskan syariat Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Isa bingung. Kenapa kok bingung? Karena ketika Dajjal turun, semua mushaf, semua kitab suci telah hilang.
Bingung Nabi Isa mau menghukumi dengan apa? Mushaf sudah lenyap, Al-Quran sudah lenyap. Enggak tahu syariat Muhammad itu bagaimana, mboten semerap Nabi Isa. Akhirnya Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mendatangi Nabi Isa dan memberikan petunjuk, ya Nabi Isa, pergilah ke Bengawan Jaihun. Baik Jamal menerangkan, ngengken malaikat Jibril untuk memberikan petunjuk kepada Nabi Isa agar berangkat ke Bengawan Jaihun, Sungai Jaihun. Karena di sana ada orang yang dipercaya Allah untuk menjaga kitabnya Abul Qasim Al-Qusairi. Jadi Nabi Isa kating nerusno syariat, tapi mboten semerap ajarane Kanjeng Nabi Muhammad ya nopo. Akhirnya kantuk petunjuk saking malaikat Jibril ken bidal ten Bengawan Jaihun. Temriko janjine pangeran, janjine Allah, wonten tiyang sing jagi kitabe Abul Qasim Al-Qusairi. Kemudian setelah kamu tiba di sana, dirikanlah sholat 2 rakaat. Dan kemudian Nabi Isa berangkat ke Bengawan Jaihun niku wau, sampai di sana Nabi Isa sholat 2 rakaat. Kemudian Nabi Isa undang-undang. Nabi Allah Isa ngundang, bengok-bengok. Wahai orang yang dipercaya Allah untuk menjaga kitabnya sinten wau Abdul Qasim Al-Qusairi, serahkanlah kitab itu kepadaku. Akhirnya dari situ muncul sebuah peti. Niku ten kali, timbul sebuah peti muncul. Sebuah peti muncul, di dalamnya diambil, dibuka. Ternyata di dalam peti itu ada 1000 mushaf Al-Quran. Nah, niku simpenane Abdul Qasim Al-Qusairi, 1000 mushaf. Lah niku mangke sing damel cekelan umat-umat muslim akhir zaman. 1000 Quran yang sekarang masih disimpan. Nah, benjing medun niku. Dari situ Nabi Isa baru tahu tentang agamanya Nabi Muhammad. Pun beratas kaca niku. Nah, fangfu ingkang mau tentang trompet wau. Mangke ditiupkannya trompet yang pertama, berarti kan trompet yang mematikan nggih. Trompet yang mematikan niku boten seduwanten manusia yang mati. Sebul niku kamakola nggih satu keterangan. Sing mati namun orang-orang yang membawa iman niku mawon. Sisone pun ngerasakno gunung berhamburan, ngerasakno tanah minyak, ngerasakno langit lugur, ngerasakno srengenge kate sak jengkal kali sirah. Nikmat muslim pun boten. Baru yang kedua, yang banget tiupan trompet yang kedua niku semuanya hidup. Boten pun boten tiang muslim mawon nggih, muslim nggih boten setan-setan ya ketok kabeh pun ketuwingal sedumanten niku. Nah, niku keterangan teng kitab niku ngoten. Pun mugi mawon kula jenengan dipangenaken teng panggen sing sami kalian rohnya jaman. Amin. Di pintu yang sama juga nggih. Monggo menawi wonten ingkang ditanggletaken. Niki kisah nggih, ketinggalan boten perlu tanggletaken nek kisah ya. Pokoknya saat niki kula jenengan niki sementara niki pun makome syariat riyen mawon. Secara global Islam itu kan ilmune wonten 3. Kados kula terangaken ketika dalam surat Al-Fatihah kemarin, wonten ilmu syariat, wonten ilmu thariqat, wonten ilmu hakikat. Syariat niku produknya menjadi ilmu fikih. Thariqat niku produknya menjadi ilmu akhlak. Hakikat niku produknya jadi ilmu tauhid. Nah, niku 3. Nah, ingkang dipelajari pertama nek kados tiyang awam kados kula jenengan iki, yang harus dipelajari pertama adalah ilmu syariat. Walaupun ilmu syariat itu ilmu yang paling membosankan sebenarnya loh. Islam masuk ke Jawa niku mboten dengan syariat. Islam masuk ke tanah Jawa niki mboten dengan fikih, tapi ndamel justru ilmu yang paling tinggi dengan tauhid. Nek Islam masuk ke Jawa dengan fikih niku malah mboten dadi mangke. Toko-toko misale sinten ingkang pertama kali mriki niku sing berhasil? Imam Syamsuddin Al-Baqir Al-Farsi, orang Persia. Nek biasanya nyebutnya Imam Subakir niku lho.
Nah, nama asli kan Imam Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi. Ini kan datang dengan membawa tauhid, bukan membawa fikih, membawa tauhid. Nek tauhid niku intinya kan kita ke atas. Tuntunannya dereng wonten. Ya. Tapi nek misalnya pun zaman sakniki kita balik, kula jenengan pun percados nek Allah niku Ahad, Allah niku Esa. Kula jenengan pun belajar akhlak. Dadose sing pertama kali dipelajari niku tentang syariat, tentang tuntunan. Syariat niku kados jembatan, mboten saged dinyang. Nek pengen nyebrang kudu liwat kuno. Niku syariat. Tapi nek thariqat akhlak niku seperti jalan. Entah jenengan mangke thariqate pundi mawon, sing penting tujuane sami, ridhone pangeran. Kate nang Surabaya liwat Mojokerto, Surabaya Sidoarjo, nek liwat Nganjuk nggih saged. Bentene paling entutuke jam pira mboten sami niku mawon. Ate sakniki pun sami-sami sinau syariat sing tenanan riyen nggih. Mbah Jamal niku ahli thariqat tapi pasti beliau sudah khatam syariate. Niku pun pasti. Gak mungkin Mbah Jamal mboten ahli fikih, mboten mungkin. Nek jenengan ningali nek terangkan mesti tasawuf bae, mesti hakikat bae. Gak tahu nerangno fikih. Tapi pasti beliau ahli bidang fikih. Karena syariat tanpa thariqat itu kosong dan thariqat tanpa syariat itu rusak. Jenengan sholat mboten tata krama niku mboten enten regine, nol nilainya. Tapi nek jenengan tata kramane apik mboten sholat niku rusak jenengan. Agamane rusak. Niku nek terangane teng Kifatul Adqiya ngoten. Pun nggih semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'alna bi barakatihi wa bina husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afatihi min al-fitani. Rabbi fa'alna bi barakatihi wa bina husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afatihi min al-fitani. Rabbi fa'alna bi barakatihim wa dina husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afatihi min al-fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fardudu ilayya inda hajati ilaihi wa la tusinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sinten? Oh. Pundi daleme pun pundi. Enten sing takziah apa dereng? Lare mipin. Oh. Mangke terus